Halo kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Hari Jumat kemarin tanggal 7 Februari 2025 di Cikampak, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, ada sebuah peristiwa yang lumayan viral di media sosial, yaitu di mana seorang istri sah Boru Pasaribu mendatangi sebuah gedung tempat acara pangadation atau pesta adat dari suaminya Marga Simajuntak yang menikah dengan mantan pacar suaminya Boru Tobing. Nah, ketika si Boru Pasaribu ini datang, dia dihalang-halangi oleh pihak Paranak atau pihak dari keluarga Simajuntak ini, sehingga membuat keributan pada acara pesta tersebut. Dalam video tersebut, si Boru Pasaribu ini bukan mau menghalangi pesta adat atau acara adat dari suaminya yang menikah lagi dengan mantan pacarnya Boru Tobing, di mana suaminya ini menikah dengan mantan pacarnya Boru Tobing itu tanpa sepengetahuan dari si istri pertama yang masih sah dari si Boru Pasaribu ini. Jadi Boru Pasaribu ini datang ke pesta adat itu hanya untuk meminta kejelasan atau meminta surat cerai dari suaminya yang sedang melaksanakan pesta adat pernikahan pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 kemarin. Jadi mari kita sama-sama menyaksikan videonya. Ini adat. Jangan urusi. Kenapa tidak? Ini adat. Jangan urusi kalau nggak tahu. Nanti kita surat cerai. Ini adat. Aku
Inilah mantan suaminya dan mantan pacarnya Boru Tobing yang sedang melaksanakan adat pernikahan. Setelah videonya viral kawan, maka si Boru Pasaribu ini melalui akun sosial media pribadinya mengomentari siaran langsung dari video yang viral tersebut. Bagaimana komentarnya? Komentarnya adalah peristiwa sebenarnya yang terjadi, karena menurut si Boru Pasaribu itu banyak pemberitaan yang menyudutkan dia, yang menyalahkan dia, padahal semua pemberitaan itu hanyalah pembenaran dari pihak Paranak. Demikian komentar dari Boru Pasaribu di akun sosial media tersebut. Akun media sosialnya atas nama Eca Bintang. Salam, saya Melva Safitri Pasaribu. Sekedar ingin bercerita tentang kebenaran yang terjadi terkait video yang mungkin sudah viral dan sudah ditonton banyak orang, baik secara audio visual maupun berada di lokasi langsung, tentang kawin halangan yang dilakukan oleh Dores Simajuntak dengan Cici Yusniati Boru Lumban Tobing di Aula HKBP Cikampak Sumut. Kita baca, lihat selengkapnya. Terkait kejadian itu, saya merasa dirugikan karena ada beberapa orang yang malah justru menghujat saya yang sampai saat ini masih berstatus sah sebagai istri Dores secara hukum perkawinan. Saya akui bahwa hubungan keluarga dalam 5 tahun terakhir ini memang sudah diambang kehancuran. Saya dan Dores sudah saling menyatakan sama-sama tidak lagi ingin mempertahankan keluarga ini karena banyak hal dari aib keluarga yang tak pantas untuk saya ceritakan satu persatu di media sosial ini. Dan dari informasi yang saya dengar, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa saya lari selama ini atau telah menikah lagi atau sudah berkali-kali, dalam hal ini 5 kali dijemput pihak keluarga Simajuntak untuk rujuk balik, tapi saya tidak mau. Semua itu adalah hal yang tidak benar, bohong, manipulatif. Buktinya saya ada di sini, tidak kemana-mana, berjuang sendiri tanpa nafkah suami selama ini untuk boruku Cia berumur 8 tahun lebih yang pastinya sangat kusayangi. Dia ada bersamaku, tumbuh cantik dan cerdas, mendapat full kasih sayang dari keluargaku, tidak pernah merasa kekurangan. Justru sebaliknya, bapaknya yang pergi dan memang sepantasnya harus pergi, karena saya tidak membutuhkan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Informasi itu semata-mata mereka lakukan untuk pembenaran diri agar Dores dan Boru Tobing bisa menikah. Saya mengenal perempuan atau Boru Tobing itu adalah mantan pacarnya dulu sebelum menikah dengan saya. Bahkan saat pernikahan saya tahun 2016, Boru Tobing juga datang hadir ke pernikahan saya tersebut. Tapi sepanjang pernikahan kami, orang ketiga ini tetap menjalin komunikasi dengan Dores, dan mereka mungkin memang sekongkol berencana untuk menikah sehingga melakukan berbagai cara. Karena akar keretakan keluarga saya ini pun sebenarnya karena perempuan ini. Kalau saya perempuan jahat, mungkin dulu ini sudah kupermalukan, tapi aku selama ini diam. Sampai akhirnya saya tidak pernah merasa melarang hubungan mereka lagi. Saya ikhlas, benar-benar ikhlas. Laki-laki seperti itu tidak pantas untuk dipertahankan, bukan? Kenapa sempat terjadi kericuhan yang saya lakukan di pesta acara menghadati mereka pada tanggal 7 Februari kemarin?
Mereka terpasu-pasu, terkesan sangat tersembunyi dan ditutup-tutupi. Dan salah satu keluarga inti mereka, saat aku tanyakan kapan mereka menikah, dia menjawab tidak tahu sama sekali, dan bahkan bersumpah tidak pernah tahu info nikahnya sebelum diinfokan di grup keluarga mereka bahwa Dores dan Boru Tobing sudah melangsungkan pernikahannya tanggal 18 Januari di luar kota. Lantas, ketika saya mendapat info undangan pesta mengadati pada tanggal 4 Februari dini hari dari salah satu teman saya di FB, saya sangat terkejut dan merasa kecolongan karena dia sudah melangsungkan pernikahannya. Andai saya tahu proses pamasu-masuannya kapan, mungkin saya akan tuntut pada hari itu juga. Saya merasa dirugikan karena pada April tahun 2023, pihak keluarga saya dan keluarga Dores sudah duduk bersama untuk membicarakan tentang kejelasan status kami berdua karena sudah jauh-jauhan sekian lama. Dan inti dari pertemuan itu, sekali lagi saya sampaikan, tujuannya untuk memperjelas status, dan kesimpulannya siapa yang ingin melangkah menikah suatu hari nanti harus menyelesaikan surat perceraian secara hukum terlebih dahulu agar tidak terjadi kendala di kemudian hari. Dan itu disepakati keluarga Simajuntak pada saat itu. Tapi itu dilanggar Dores dan Boru Tobing. Mereka menikah diam-diam tanpa menyelesaikan surat itu terlebih dahulu. Sehingga ketika saya tahu info pernikahannya, saya dan keluarga menuntut janji itu kembali. Mereka terlalu sepele sama keluarga Pasaribu. Alasan tidak punya uang mengurus surat perceraian, tapi bisa menikah. Saat sampai di Cikampak, saya mendatangi rumah Dores terlebih dahulu sebelum acara di aula gereja dimulai, berharap ditanggapi dan diberi solusi dengan baik. Itikat baik saya datang ke sana agar tidak mengganggu acara mereka, tapi tidak ditanggapi dengan baik. Karena pada dasarnya saya bukan tidak terima dia menikah, tapi saya tidak terima kenapa dia menikah sebelum menyelesaikan urusan cerainya dengan saya terlebih dahulu sesuai janji kesepakatan kami. Saya hanya menuntut hak atas cacat hukum yang sudah dilakukan Dores dan Boru Tobing. Akhirnya saya pergi dari rumah itu dan melaporkan ke polsek setempat. Tetapi karena proses pelaporan yang dilalui terkesan dilama-lamakan dan personil polsek tidak langsung turun tangan menuju pesta, saya berisi keras untuk mendatangi pesta itu agar semua yang hadir di pesta itu tahu kebenarannya. Karena telinga, mental, perasaan, dan batin saya panas mendengar kabar yang beredar tidak sesuai fakta. Bahkan kedatangan saya langsung ke acara tersebut juga diketahui polsek setempat. Karena intinya saya datang hanya menuntut hak janji mana surat cerai tersebut sehingga berani melangsungkan menikah. Tapi kedatangan saya malah dihalang-halangi oleh tetua-tetua adat yang justru tidak beradat, mau mengurusi adat kawin jinah seperti itu. Dan setelah dilakukan berbagai upaya, saya kembalikan lagi agar proses hukum dapat berjalan dengan baik dan seharusnya. Karena pelaporan ini sudah saya serahkan kepada pihak yang berwajib. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dengan harapan informasi ini dapat menjadi jawaban atas pertanyaan teman-teman, keluarga, atau siapapun yang berusaha mengomentari kejadian ini. Dan di luar dari pernyataan ini, saya pastikan itu hanyalah tindakan pembenaran diri yang penuh kebohongan. Saya mohon doa yang terbaik untuk semuanya. Terima kasih. Begitulah kira-kira kawan. Jadi kalau menurutku pribadi ya, kalau memang mereka tidak ingin melanjutkan rumah tangga mereka, ya mereka harus masing-masing pribadi menyelesaikannya dulu dengan pasangan lamanya. Tapi secara kekristenan, secara agama Kristen, apapun ceritanya, selama pasangan kita masih hidup, kita tidak diperbolehkan untuk menikah lagi, karena itu adalah perzinahan menurut ajaran kekristenan. Tapi apapun itu, kita mari sama-sama mendoakan supaya yang terbaiklah yang terjadi di antara Boru Pasaribu dengan mantan suaminya yang bermarga Simajuntak. Jadi bagaimana pendapatmu kawan-kawan?
apa yang harus mereka lakukan dan apakah yang mereka lakukan itu benar atau keduanya sama-sama salah. Kita berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sadar.